Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Muzizah. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 dari Kabupaten Tapin. Golongan 3 angkatan 2, kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan mengenai tugas individu pada agenda 1 di hari kedua, yang yaitu mengenai analisis isu, efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyuluh sosial ahli pertama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tugas jabatan fungsional penyuluh sosial ahli pertama dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bahwa tugas jabatan fungsional penyuluh sosial ahli pertama adalah melaksanakan proses penyuluhan sosial. Kemudian saya akan menjelaskan uraian tugasnya, di mana dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang pertama, melaksanakan pemetaan sosial kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sasaran yang memerlukan penyuluhan sosial. Kedua, menyusut kegiatan penyuluhan sosial. Ketiga, menyiapkan materi, penyusunan rencana penyuluhan sosial, menetapkan metode, media, dan teknik penyuluhan sosial. Keempat, melaksanakan penyuluhan sosial melalui kegiatan penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelima, melaksanakan bimbingan sosial sebagai tindak lanjut penyuluhan sosial. Kemudian, 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama adalah belum optimalnya perencanaan kegiatan penyuluhan sosial dari segi metode, materi, waktu pelaksanaan. Kedua, belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dari segi metode, materi, waktu pelaksanaan. Ketiga, belum optimalnya bimbingan teknis dikarenakan pergantian pengurus puskesmas. Keempat, belum optimalnya bantuan yang bersifat pemberdayaan jangka panjang karena penyuluhan yang diberikan hanya bersifat karitatif atau bantuan langsung dan praktis. Kelima, belum optimalnya kegiatan penyebarluasan informasi atau edukasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tapisan isu dengan APKL. Proses metode analisa APKL memiliki 4 kriteria penilaian, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Dengan cara menentukan tingkat aktualitas, problematik, kekalayakan, dan layaknya, selanjutnya menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi setelah rankingan merupakan isu prioritas. Untuk penjelasannya sendiri, aktual benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Kemudian problematik, isu memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya sesegera mungkin. Kemudian kekalayakan, isu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, kelayakan masuk akal, realistis, relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Skala keterangan yang saya gunakan ada 5, yaitu 5 sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 tidak mendesak, dan 1 sangat tidak mendesak. Kemudian dalam isu yang saya paparkan, yang pertama adalah belum optimalnya merencanakan kegiatan penyuluhan sosial dari segi metode, materi, waktu pelaksanaan. Untuk skor aktualnya adalah 4, kemudian skor problematiknya adalah 4, dan skor kekalayakannya adalah 5, dan skor kelayakannya adalah 5. Totalnya adalah 18 dan menempati ranking pertama. Kemudian belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dari segi metode, materi, waktu pelaksanaan, memiliki nilai aktual 3, nilai problematik 3, nilai kelayakan 3, dan nilai layak 4. Nilai kekalayakan 4 dan nilai layak 4. Total nilainya adalah 14 dan menempati ranking 5. Kemudian yang ketiga adalah belum optimalnya bimbingan teknis dikarenakan pergantian pengurus puskesmas. Pada posisi aktual memiliki poin 3, kemudian problematik 5, dan kekalayakan 4, kemudian layaknya adalah 4. Total nilainya adalah 16 dan menempati posisi ranking 3. Yang keempat adalah belum optimalnya bantuan yang bersifat pemberdayaan jangka panjang atau monitoring karena penyuluhan yang diberikan hanya bersifat karitatif atau bantuan langsung dan praktis. Untuk poin aktual memiliki nilai 3, untuk poin problematik memiliki nilai 5, untuk kekalayakan memiliki nilai 4, untuk layak memiliki nilai 5. Total nilainya adalah 17 dan menempati ranking kedua. Yang terakhir adalah belum optimalnya kegiatan penyebarluasan informasi atau edukasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
pada bagian aktual memiliki nilai 3, pada bagian problematik memiliki nilai 4, pada kekelayakan memiliki nilai 4, dan layak memiliki nilai 4. Total nilainya adalah 15 dan menempati ranking keempat. Selanjutnya adalah analisis isu dengan USG. USG sendiri adalah urgensi, berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Kemudian adalah seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah, dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru. Yang terakhir adalah growth, berkaitan dengan kemungkinan berkembang buruk kalau tidak diselesaikan. Penilaian di sini, saya memakai keterangan untuk 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Untuk isunya, yang pertama adalah belum optimalnya perencanaan kegiatan penyuluhan sosial dari segi metode, materi, waktu pelaksanaan. Untuk nilai urgensinya adalah 4, untuk nilai seriousness-nya adalah 5, untuk nilai growth-nya adalah 5. Totalnya adalah 15, menempati ranking pertama. Yang kedua adalah belum optimalnya bantuan yang bersifat pemberdayaan jangka panjang atau monitoring karena penyuluhan yang diberikan hanya bersifat karitatif atau bantuan langsung dan praktis. Nilai urgensinya adalah 4, nilai seriousness-nya adalah 4, nilai growth-nya adalah 5. Totalnya adalah 13, menempati ranking kedua. Yang terakhir adalah belum optimalnya bimbingan teknis dikarenakan pergantian pengurus Puskesos. Nilai urgensinya adalah 3, nilai seriousness-nya adalah 4, nilai growth-nya adalah 4. Total 11, menempati ranking ketiga. Selanjutnya adalah pohon masalah, merupakan alat analisis untuk memetakan masalah utama beserta penyebab dan akibatnya secara sistematis berbentuk seperti pohon. Strukturnya, batang mengenai masalah utama, akar masalah penyebab, puncak akibat atau dampak. Fungsi pohon masalah adalah memahami hubungan sebab akibat agar intervensi bisa tepat sasaran. Pada bagian akar ada tidak adanya atau kurangnya data kebutuhan sasaran, kemudian tidak tersedia pedoman atau SOP penyuluhan yang baku, kurangnya kompetensi petugas dalam penyusunan rencana, minimnya koordinasi antar pihak terkait, dan alokasi waktu dan sumber daya terbatas. Kemudian pada batang atau masalah utama, belum optimalnya perencanaan kegiatan penyuluhan sosial dari segi metode, materi, waktu pelaksanaan. Kemudian pada bagian puncak atau akibat, kegiatan penyuluhan sosial belum berjalan efektif dan tidak efisiennya penyuluhan sosial. Selanjutnya adalah pohon sasaran. Pohon sasaran merupakan versi positif dari pohon masalah, di mana semua pernyataan masalah diubah menjadi pernyataan tujuan atau kondisi yang diinginkan. Strukturnya terdiri dari batang, sasaran utama atau core objektif, kemudian akar, sasaran antara, means atau maksud, mengenai hal-hal yang harus terpenuhi untuk mencapai tujuan utama, kemudian puncak, manfaat atau hasil akhir. Pohon sasaran memiliki fungsi menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan indikator keberhasilan. Di sini, berdasarkan dari hasil analisis USG, pada bagian akar terdiri dari tersedianya data dan informasi kebutuhan sasaran yang akurat, tersusunnya pedoman atau SOP penyuluhan sosial yang baku, kemudian meningkatnya kompetensi petugas dalam merancang metode dan materi, terjalinnya koordinasi efektif antar pihak terkait, dan yang terakhir tersedianya lokasi waktu dan sumber daya yang memadai. Kemudian pada bagian batang, terdapat optimalnya perencanaan kegiatan penyuluhan sosial, dan pada bagian puncak, ada penyuluhan sosial berjalan efektif dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selanjutnya adalah pohon alternatif. Pohon alternatif merupakan alat perencanaan yang menunjukkan berbagai alternatif, kegiatan atau strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran dalam pohon sasaran. Strukturnya terdiri batang, tujuan utama yang akan dicapai, kemudian akar, sasaran antara dari pohon sasaran, kemudian puncak, alternatif kegiatan atau aksi untuk mewujudkan setiap sasaran antara. Fungsi dari pohon alternatif adalah membandingkan pilihan strategi, menilai kelayakan, dan memilih alternatif terbaik. Pada bagian akar, di sini terdiri dari melakukan survei lapangan, menggunakan data sekunder dari instansi terkait, FGD atau Focus Group Discussion dengan masyarakat sasaran, kemudian menyusun SOP bersama stakeholder, benchmarking ke daerah atau instansi lain yang sukses, kemudian mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis, kemudian rapat koordinasi, dan menyusun anggaran dan jadwal secara partisipatif. Kemudian pada bagian batang,
terdapat optimalnya perencanaan kegiatan penyuluhan sosial, dan pada bagian puncak, kegiatan penyuluhan sosial belum berjalan efektif dan tidak efisiensinya penyuluhan sosial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.